السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, sejatinya malam ini kita melanjutkan kajian Kitabun Nikah yang kita angkat dari kitab Tamamul Minnah fi Sahih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Azzazi. Namun ada beberapa permintaan dari beberapa kelompok janaiz untuk mengupas kembali tentang persoalan jenazah. Dan setelah mendengar apa alasan dari pemohon, maka tampaknya memang perlu untuk mengulang kembali pembahasan jenazah yang sudah pernah kita bahas. Kalau tidak salah kita sudah membahasnya sampai 2 kali. Nah, ini yang ketiga kalinya, biar lebih dalam, lebih matang. Untuk kajian tentang jenazah ini, baiknya kita ambil satu kitab agar nanti kita bisa sama-sama memurajaah. Dan bagi mereka yang mungkin lupa dengan apa yang kita sampaikan di kajian ini, bisa langsung merujuk kepada kitabnya tersebut. Dan alhamdulillah kitab yang akan kita bahas ini merupakan salah satu tulisan ulama besar yang beliau merupakan ahlul hadis di masa ini, di abad ini, dan dikenal beliau mendalam dalam urusan fiqih dan urusan hadis. Dan beliau, penulis kitab ini, memang menulis satu kitab khusus tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Hanya saja karena mungkin terlalu panjang pembahasannya, maka beliau meringkas kitabnya tersebut, yang beliau ringkas sendiri. Jadi buku atau kitab beliau yang tertulis ahkamul janaiz itu, yang beliau tulis, beliau ringkas dengan tangan beliau sendiri, yang diberi judul Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan tentang hukum-hukum jenazah. InsyaAllah tentang persoalan-persoalan jenazah dimuat lengkap dalam kitab ini. Ini benar ringkasan, tetapi di dalamnya juga masuk dalil-dalil dari setiap poin-poin yang beliau sampaikan. Dan alhamdulillah kami sudah memeriksa di beberapa website, kami dapati bahwa ini sudah ada terjemahannya. Ya, jadi talkhis, ringkasan, kalau tidak salah judulnya di ringkasan hukum-hukum jenazah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Jadi ini terkait dengan hukum-hukum jenazah plus bid'ah-bid'ahnya. Jadi lengkap, komplit, sudah terkait dengan urusan jenazah. Nah, baik kaum muslimin, kita mulai ya. Untuk bagian yang pertama ini di malam Senin tanggal berapa? Tanggal 16 ya? Ya? Tanggal 16. Jadi malam Senin tanggal 16, dan insyaallah akan berlanjut di pekan-pekan berikutnya. Baik. Apa kata pengarang setelah beliau membuka kitabnya ini dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, ya,
Pertama, bab yang pertama, ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit? Ya, karena kaum muslimin umumnya sakit ini menghantarkan pada kematian. Oleh karena itu, sebelum masuk ke pembahasan tentang persoalan-persoalan jenazah, maka beliau masuk di pembahasan tentang persoalan orang sakit. Apa yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit? Yang pertama, kata beliau, alal maridi ay yarda bi qada'illah wa yasbira ala qadarihi wa yuhsina adh-dhanna bi rabbih, dzalika khairul lah. Bagi orang yang sakit, hendaklah ia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Ridha ini maksudnya kebalikan daripada benci, murka, yakni hati tidak membenci musibah yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ini. Karena kaum muslimin yang namanya sehat dan sakit itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika datang takdir sakit ini, maka terima, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian bersabar atas takdir tersebut. Bersabar ya di sini yakni lisan tidak mengeluh, tidak menggugat, dan juga tidak meratap. Sementara anggota tubuh tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh yang menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Apa itu dengan menampar pipi, menjambak rambut, atau mengoyak pakaian dan yang semisalnya. Kemudian wa yuhsinadh dhanna bi rabbih, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berbaik sangka di sini yaitu berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, bahwa Allah itu tidak zalim kepada hambanya, bahwa Allah itu amat besar rahmat dan kasih sayangnya. Nah, itu namanya berbaik sangka. Dan jika betul dia berbaik sangka, bisa terbukti dengan apa? Menjaga kewajiban-kewajiban dia di saat dia sakit. Salat tetap dijaga, walaupun mungkin sifat dan tata caranya berbeda di saat sakit. Tidak banyak mengeluh, tetapi banyak bertasbih. Ya. Itu namanya husnuzon. Sebab orang kalau tidak husnuzon, tentu tidak diiringi dengan ketaatan yang baik. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah di saat sakitnya, berarti dia tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti baik sangka seorang kepada Tuhannya adalah dia melakukan ketaatan-ketaatan, ya, sekalipun dia ada dalam kondisi sakit. Dan amat disayangkan kaum muslimin, banyak orang-orang sakit, banyak hak Allah itu diabaikan, banyak hak Allah diabaikan. Termasuk dia ketika ada di puncak rasa sakitnya, mungkin dia datang ke dukun, ya, datang ke dukun, berobat kepada dukun. Nah, ini tentu ia tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Alangkah menakjubkan urusan orang mukmin itu. Alangkah menakjubkan perkara yang dialami oleh orang mukmin itu. Apa yang menakjubkan? Inna amrahu kulluhu khairun. Inna amrahu kullahu khairun. Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusan orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati kecuali orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau ia diberi sesuatu yang menggembirakan, lalu ia bersyukur, maka tentu baik baginya.
Allah akan menambahkan kebaikan atas rasa syukur yang ia lakukan. La in syakartum la azidannakum. Itu kebaikannya. Di samping dapat pahala, ditambah lagi kebaikan-kebaikan yang ia sudah dapatkan. Wa in asabathu darra'u, kalau ia tertimpa hal-hal yang menyusahkan, tertimpa musibah, sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu bagus juga baginya. Dari itu dia akan mendapatkan pengampunan, dari itu dia akan mendapatkan penghapusan dosa, dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dan meninggikan derajatnya. Jadi semuanya baik. Jadi seorang muslim ketika ditanya apa kabar, ya, mungkin dia lagi dalam kondisi susah, dia akan menjawab, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi, dalam setiap kondisi. Kalau dia lagi mendapatkan kenikmatan, ditanya apa kabar, alhamdulillah ala ni'mati tatimmus shalihat. Jadi ia menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang mati hingga ia terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik sangka kepada Allah. Kaum muslimin, ada hadis yang lain. Nabi bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, apakah itu lelah, wala hammin, juga rasa khawatir atau gundah gulana, wala huznin, rasa sedih, wala adhan, apakah itu gangguan, wala ghammin, begitu juga duka cita, hatta syauka yusaquha, hatta syaukata yusaquha, hingga duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali musibah-musibah tersebut Allah akan menghapuskan kesalahannya. Jadi Allah akan menghapuskan melalui musibah-musibah tersebut. Dapat duka cita atau rasa kekhawatiran atau gangguan datang dari istri misalnya, atau dari anak-anak, atau apa saja yang membuat kita gundah gulana, maka semua itu bernilai pahala di sisi Allah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Baik kaum muslimin, itu yang pertama. Yang kedua kaum muslimin, ya, kami harap untuk pekan berikutnya ya bisa mencari kitabnya yang berbahasa Arab ataupun terjemah sekalipun, tidak jadi soal, ya, yang bahasa Arab atau terjemah. Yang kedua, wa yanbaghi alaihi ayyakuna bainal khaufi war raja, bagi orang yang sakit hendaklah ia menghadirkan al khauf war raja, rasa harap dan rasa takut. Hendaklah ia menggabungkan atau menghadirkan rasa harap dan rasa takut. Yakhafu iqaballah ala zunubihi, dia takut atas iqab, hukuman Allah atas dosa-dosa yang diperbuat. Wa yarju rahmat rabbih, dan juga mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan dua hal itu. Hanya saja kata ulama, ketika orang sudah jatuh sakit, maka diberatkan apanya? Pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Nabi pernah membesuk seorang pemuda yang sudah dekat pada kematiannya. Faqala kaifa tajidu, wahai anak muda, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapati? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku amat berharap kepada Allah.
wa inni akhafu dzunubi, tapi juga aku takut dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa komentar Nabi mendengar jawaban pemuda ini? La yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi misli hadzal mautin. Tidaklah dua hal ini, rasa harap dan rasa takut, berkumpul di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, alias dalam kondisi sudah dekat pada kematian, ya, illa a'atahu Allahu ma yarju, kecuali Allah pasti memberi apa yang diharapkan. Bayangkan, ada jaminan. Tidaklah seorang hamba berkumpul di hatinya dua hal ini, berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, berharap dia mendapatkan rahmat, juga takut dengan dosa-dosanya, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang diharapkan. Wa ammanahu, ini keistimewaan yang kedua, wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang ia takuti. Jadi apa yang dia takutkan sudah Allah beri keamanan, rasa aman, ya, alias dia akan dihindari, dia akan dijauhkan dari apa yang dia takuti. Nah, ini kaum muslimin yang perlu kita nasihatkan kepada orang sakit kita atau pada diri kita sendiri saat kita ada dalam kondisi sakit. Kaum muslimin, yang ketiga kata pengarang, wa mahmastadda bihil marad, sepayah apapun sakit itu, sekeras apapun sakit itu, fala yajuzu lahu ayyatamannal maut, maka tidak diperkenankan baginya mengharap dan menginginkan kematian seberat apapun sakitnya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ketika itu beliau jatuh sakit dan sakitnya betul-betul payah sampai ia mengerang kesakitan, bahkan ia berharap kematian. Apa kata Nabi? Ya ammu, wahai paman, la tatamannal mauta, jangan berharap kematian wahai paman. Fa innaka in kunta muhsinan, sebab kalau engkau ini orang baik alias sering berbuat kebaikan, fa in tuakhir, jika kematianmu ditunda, tazdad ihsanan ila ihsanik, maka kebaikanmu akan bertambah dan terus bertambah. Khairul lak, ini baik bagi anda. Wa in kunta musian, dan sebaliknya jika anda adalah musian, pelaku dosa, sering berbuat dosa, fa in tuakhir, jika seandainya atau jika kematian itu ditunda, fatasta'ib min isaatik, dan engkau berhenti dari keburukanmu dan bertobat darinya, khairul lak, itu tentu bagus bagimu. Fala tatamannal maut, maka jangan mengharap kematian. Ya, tinggal kita lihat kaum muslimin, ya, kita ini pelaku dosa atau tidak. Ya, kalau kita ini pelaku dosa dengan ditundanya kematian, ya, maka kaum muslimin ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ada kesempatan kita mengganti keburukan dengan kebaikan. Sayang ya, kita sering mendengar berita-berita, ada artis ini bunuh diri, ada itu bunuh diri, ada ini bunuh diri. Sayang mereka tidak mengenal Islam. Ya. Sayang mereka tidak mengenal Islam. Atau kalau dia Islam, sayang tidak mengenal baik tentang ajaran dia, bahwa betapa hidup itu bernilai bagi seseorang, amat bernilai. Bagaimana dia bisa mengakhiri hidupnya hanya karena persoalan-persoalan hidup? Ya, baik kaum muslimin. Toh kalaupun memang, kalaupun memang dia memang sudah tidak kuat dengan sakitnya, dia ingin mati, maka Nabi memberikan solusi. Ini solusinya. Fa in kana la budda fa'ilan, jika memang dia mengharuskan dirinya alias menginginkan hal itu, falyaqul,
maka hendaklah ia ucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selagi kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya, baik. Di dalam hadis kaum muslimin, Nabi melarang minta kematian karena musibah dunia menimpa. Tapi jika itu terkait dengan agama kita terancam, ya, khawatir masuk fitnah-fitnah sehingga memfitnah agama kita, maka meminta kematian diperbolehkan, tetapi dengan doa seperti ini. Jadi jikapun kaum muslimin kita sudah tidak kuat, ya, dan memang menginginkan kematian, ya, maka ini solusinya. Minta kepada Allah, jika hidup itu baik bagiku, maka hidupkan, dan jika aku mati, maka matikan aku. Baik kaum muslimin, poin yang keempat. Wa idza kana alaihi huququn falyuaddiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalik wa illa awsa. Apabila orang yang sakit memiliki tanggungan terkait dengan hak-hak orang lain, maka hendaklah ia menunaikan langsung kepada pihak-pihak yang berhak. Jadi kalau ada tanggungan, segera tunaikan. Kalau itu mudah bagi dia, ya, karena biasanya orang sakit, kalau sudah sakit apalagi parah, payah, dia sulit sudah untuk berjalan, meninggalkan rumah, untuk mendatangi orang-orang, untuk memenuhi. Kalau mudah bagi dia, misalnya di samping dia ada HP, masih bisa berbicara, bisa langsung hubungi. Zaman sekarang ini insya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Namun jika tidak mudah bagi dia, maka sampaikan wasiat. Sampaikan wasiat. Kaum muslimin, Nabi SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi," barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi, apakah itu kehormatan, au malihi, terkait dengan harta, au min syai', atau apa saja, fal yatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah ia menghalalkannya hari ini. Minta dihalalkan selagi dia masih apa? Hidup di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti pada hari kiamat semua kezaliman itu tidak bisa dibayar pakai dinar dan dirham. Jadi kalau ini terkait dengan kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, ya termasuk gibah yang terdengar oleh dia sehingga, ya, membuat dia ada dalam kesulitan hidup, maka minta dihalalkan. Kecuali kalau mungkin dia digibah dan tidak terdengar olehnya. Kata ulama, kalau ia digibah dan tidak sampai terdengar olehnya, maka permohonan ampun atau tobat dari seperti ini adalah dia banyak mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang yang dia gibahi. Jadi tidak menceritakannya, tidak menyampaikannya langsung. Sebab jika disampaikan langsung dan ternyata dia mendengar apa tema gibahnya, dia mungkin tersinggung berat, hingga akhirnya terjadi pemutusan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu tidak perlu disampaikan. Tapi kalau itu sudah terdengar di telinganya, bahkan membuatnya sakit hati dengan itu, maka minta dihalalkan. Apalagi terkait dengan harta, maka tunaikan segera. Kalau itu mudah, tapi kalau ia sulit melakukan hal itu, maka berwasiat. Nabi SAW bersabda terkait dengan masalah wasiat, dan ini masuk poin yang keenam. Kata Nabi yang keenam, wala budda min isti'jali bimisli hadhil wasiyah. Untuk wasiat seperti ini, yaitu menunaikan hak orang lain, ini mesti disegerakan.
Wasiat seperti ini mesti disegerakan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma hakkum ri'im muslim yabitu lailatain walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si." Tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan berdiam diri selama 2 malam, ya, melainkan wasiat tersebut sudah tertulis di sisi kepalanya. Maksudnya apa kaum muslimin? Kalau ada sesuatu yang merupakan hak orang lain, yang itu memang harus dengan jalan wasiat, maka segera diwasiatkan. Bahkan kata Nabi, tidak benar, ya, tidak benar alias salah, terlarang bagi orang memiliki sesuatu yang memang harus diwasiatkan terkait dengan hak orang lain, ya, apakah itu utang dan lain sebagainya, lalu dia melewati 2 malam, ingat 2 malam, melewati 2 malam tanpa ada wasiat yang tertulis di sisinya. Jadi kalau sudah kita ini punya utang atau tanggungan apa saja kaum muslimin, tulis, ya, tulis. Bahkan di sini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Ini praktek dari Abdullah bin Umar. Qala Ibnu Umar, "Ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa indi wasiyati." Tidak ada satu malam pun yang aku lewati semenjak aku mendengar hadis itu dari Nabi, kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisi. Jadi wasiat itu selalu ada di sisi, ya. Baik, itu kalau ada hal-hal yang terkait dengan hak orang lain, tulis kaum muslimin, ditulis wasiat, ya, taruh dekat kepala. Nah, baik, tentang aturan-aturan wasiat akan disampaikan oleh pengarang di poin setelahnya. Kata pengarang, poin yang ke-6, wa yajibu ayyusiya lil aqrabin alladhina la yarisuna minhu, dan wajib berwasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan hak waris darinya. Maksudnya kalau ada kerabat-kerabat yang mungkin kesulitan dalam ekonomi, ya, sementara kita ini termasuk orang yang memiliki banyak harta, bantulah kerabat kita tersebut. Sebab kalau kita tidak berwasiat, mati, harta itu sudah menjadi warisan bagi ahli waris. Untuk kerabat kita yang mungkin yang tidak punya hak waris, dia akan terus ada dalam kondisinya seperti itu. Dia gigit jari. Ketiga putra-putra kita misalnya berbagi harta dengan harta yang banyak, harta waris yang banyak, sementara kerabat kita yang mestinya mendapatkan uluran tangan bantuan kita gigit jari. Nah, jadi hendaklah kita berwasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi harta dari kita. Itu kalau memiliki harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahdukumul maut." Diwajibkan bagi kalian apabila kematian itu menghampiri kalian, in taraka khairanil wasiyah, in taraka khairan, apabila dia meninggalkan harta yang banyak. Kalau hartanya sedikit ya tidak usah. Kalau dia meninggalkan harta yang banyak, al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, hendaklah ia berwasiat untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabat-kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, ini tentu sudah tidak berlaku untuk orang tua. Nanti akan dibahas. Untuk ahli waris, ia tidak boleh diberi wasiat, tidak diberi wasiat harta, ya. Jadi untuk ahli waris tidak, tapi untuk kerabat-kerabat yang bukan bagian dari ahli waris masih berlaku, alias mereka juga mesti diberi wasiat dari harta kita kalau kita memiliki harta yang banyak.
Tapi kaum muslimin aturan seperti ini jarang kaum muslimin yang melakukannya. Ya jarang. Nah baik. Kemudian poin yang ketujuh. Walahu ayyusya bis-sulsi min malihi. Dan jika dia hendak berwasiat, berwasiatlah sepertiga dari harta. Wala yajuzu ziyadatu alaihi. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Balil afdal, bahkan yang afdal paling utama, ayyung qisa minhu, kurang dari sepertiga. Kalau mau berwasiat, yang lebih afdal kurang dari sepertiga. Hal ini didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah bersama Nabi dalam perjalanan haji wada. Famaridtu mardan asfaitu minhu alal maut. Lalu aku ditimpa sakit yang aku mengkhawatirkan sakit ini mengantarkan pada kematian, alias Sa'ad sakit keras, Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang membesuk. Faqultu ya Rasulullah, inna li malan kathiran. Ya Rasulullah, aku ini punya banyak harta. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa harta yang banyak di tangan orang soleh. Aku miliki banyak harta ya Rasulullah. Walaysa yarisuni illa ibnatul li. Dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu anak, yaitu anak perempuanku. Afausi bisulusai mali. Boleh enggak aku berwasiat dengan 2/3 hartaku? Kata Nabi, la, tidak boleh. Qultu bi syatri mali. Bagaimana kalau separuh hartaku? Kata Nabi, la, tidak boleh. Fa sulusu mali. Bagaimana kalau sepertiga dari hartaku? Qala as-sulus. Ya, sepertiga. Was-sulusu katsirun. Tapi sepertiga itu juga sudah terlalu banyak. Innaka ya Sa'dun, wahai Sa'ad, antada'a warasataka aghniya'a, kau tinggalkan ahli warismu dalam kecukupan. Khairul lak min antada'ahum alatan. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir miskin. Yatakaffafuna nas, mereka minta-minta kepada orang lain. Nah, sambil Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, yatakaffafuna nas, minta-minta sama orang. Innaka ya Sa'du, wahai Sa'ad, lan tunfiqu nafaqatan, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala, di mana engkau niatkan semua karena Allah, ujirta 'alaiha, melainkan engkau diberikan pahala atasnya. Jadi nafkah yang kau berikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, itu engkau akan diberikan pahala. Hatta luqmata, sampai-sampai suapan, taj'aluha fi imra'atik, yang kau letakkan di mulut istrimu, itu juga engkau diberikan pahala atasnya. Nah, demikian kaum muslimin. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas, wadittu, aku berharap, anna nasa ghaddu minas sulusi ila rubu'i fil wasiyah. Aku berharap, aku suka orang-orang itu ya menahan diri dari berwasiat sepertiga. Menahan diri dari berwasiat dari sepertiga menjadi 1/4 saja. Li'anna Nabi, karena Nabi bersabda, as-sulusu katsirun, sepertiga itu sudah terlalu banyak. Baik, wasiat itu apa sih kaum muslimin? Wasiat itu adalah sesuatu yang diwasiatkan oleh orang yang mengalami sakit, ya, di mana akan berpindah tangan. Jadi harta yang dimiliki itu akan berpindah tangan ketika dia sudah meninggal
dunia. Itu namanya wasiat. Ya, itu wasiat. Ketika orang masih hidup, tidak harus sakit, masih hidup, dan dia mau wasiatkan sesuatu bahwa harta yang dimiliki berpindah tangan setelah dia meninggal dunia. Nah, wasiat seperti ini diperbolehkan, tapi jangan lupa tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan, wa yushidu ala dzalik rajulaini adlaini muslimin. Hendaklah wasiat yang ditulis, ini terkait wasiat secara umum, terlebih terkait dengan masalah harta, ya. Hendaklah wasiat yang kita tulis itu disaksikan oleh dua muslim yang adil, dua muslim yang soleh. Jadi kalau bikin wasiat, ya baik itu harta atau apa nanti yang akan kita sebutkan, apa yang paling penting kita wasiatkan nanti. Kalau kita menulis wasiat, hendaklah dipersaksikan oleh dua muslim. Dua muslim tanda tangan. Ya, baik. Fa illam yujada, kalau tidak ada dua muslim, fa rajulain min ghairil muslimin, datangkan dua saksi non muslim juga tidak apa-apa. Boleh. Jadi kalau tidak ada memang datangkan dua muslim, laki-laki muslim. Ala ayyustawthaqa minhuma inda syakki bi syahadatihima. Kalau Anda ragu, ya, dengan persaksian dua non muslim tersebut, maka Anda bisa meminta mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang meyakinkan, ya, apakah dengan cara menyuruhnya untuk bersumpah, ya, menyuruh untuk bersumpah. Hasbama jaa bayanuhu fi qaulihi ta'ala. Ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Apabila salah seorang di antara kalian, wahai orang yang beriman, mau meninggal dekat pada kematian, dan ketiga hendak menulis wasiat, hinal wasiyah, hendaklah ia mempersaksikan wasiat tersebut, ya, hendaklah ia mempersaksikan wasiat tersebut isnani zawa adli minkum, dengan dua orang saksi di antara kalian, au akharan min ghairikum, atau dua orang selain kalian, yaitu non muslim. In antum darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, yaitu safar, fa asabatkum musibatul maut, lalu kalian kena musibah, ya, kena musibah yang menghampiri kematian saat di safarnya, tulis wasiat, ya, tulis wasiat. Tahbasunahuma min ba'dis shalah, di mana dua saksi ini kalian tahan setelah sholat. Ya, dua saksi ini kalian tahan selesai sholat. Ada yang mengatakan, ya, kalau mau mengambil sumpahnya orang yang bersaksi ini, tahan setelah sholat asar. Ada yang mengatakan di semua sholat, setelah sholat dipanggil dua saksi itu. Fayuqsimani billah, lalu keduanya disuruh bersumpah. Inirtabtum, kalau kalian ragu dengan mereka, suruh bersumpah. Nastari bihi, la nastari bihi thamanan, demi Allah kami tidak mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walau dza qurba, sekalipun itu karib kerabat, wala naktumu syahadat Allah, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ammal wasiyatu lil walidain, poin yang ke-9. Azan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan beberapa poin setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. Sallallahu alaihi wasallam. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر. Allah akbar Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kesembilan kaum muslimin, wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin alladzina yarisuna minal musi fala tajuzu. Adapun wasiat kepada kedua orang tua, begitu juga kerabat-kerabat yang mereka mewarisi dari orang yang sakit, yaitu saudara ya, anak, kakak, adik, ya siapapun yang berhak mendapatkan warisan, maka tidak boleh berwasiat kepada mereka. Haram hukumnya. Li'annaha mansukhatun bi ayatil miras. Karena ini sudah terhapus dengan ayat waris. Makanya kadang ada orang tua kalau sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak yang paling bungsu. Ini nanti rumah, kalau nanti ibu atau abah sudah meninggal, ini milikmu. Gak boleh kaum muslimin. Gak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau mau hibahkan sekali. Tapi konsekuensi hibah harus ada serah terima. Ini kuncinya, ini sertifikatnya. Terserah nanti anak, dia mau jual ya dia jual, enggak. Ya. Tapi kalau pesan seperti itu, enggak boleh. Ustaz sudah adat istiadat, tidak boleh. Sekalipun itu adat istiadat, enggak boleh. Dan itu paling banyak terjadi di tengah kaum muslim, mengistimewakan anak bungsu dari anak-anak yang lain. Baik. Wa bayyana dzalika Rasulullah atammal bayan fi khutbati fi hajjatil wada, dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi saat beliau menyampaikan khutbahnya di Haji Wada. Kata Nabi, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqa. Allah Subhanahu wa taala telah memberi setiap orang haknya masing-masing. Setiap orang yang berhak diberikan haknya masing-masing. Fala wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ingat itu kaum muslimin, haram hukumnya beri wasiat pada ahli waris. Poin yang ke-10. Wa yahrumul idraru fil wasiyah. Diharamkan mendatangkan mudarat di saat berwasiat. Jadi di saat berwasiat diharamkan mengeluarkan wasiat yang berbahaya. Ka'ayyusiya bihurmani ba'dil warasah min haqqihim minal irth. Semisal ia berwasiat agar sebagian dari ahli waris tidak mendapatkan haknya. Ya, pokoknya si
Fulan itu anak saya yang ini jangan dikasih warisan kalau aku mati. Ya. Apa dia tidak mau ikut terlibat acara tahlilan saya kalau mati nanti? Misalnya. Ada orang tua berwasiat seperti itu. Ya. Hanya karena beda pemahaman dia berwasiat agar nanti kalau mati anaknya tersebut tidak mendapat bagian waris. Tidak boleh, wasiat seperti ini terlarang. Haram hukumnya. Au yufaddila ba'dahum ala ba'din fi, atau dia melebihkan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain. Nanti kalau aku meninggal, anak yang pertama kasih lebih banyak, anak yang kedua kasih lebih sedikit. Tak boleh. Haram. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Ya. Dan seterusnya, mimma qalla minhu aw katsur. Baik sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa. Ya, di mana ini bagian yang sudah ditetapkan menurut bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membatangkan bahaya, tidak boleh mendatangkan bahaya. La darar, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wa la dirar, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Man darra darrahu Allah. Siapa yang mendatangkan bahaya kepada orang lain, Allah pun akan membahayakannya. Wa man syaqqa saqqahu Allah. Siapa yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menyulitkan dia. Maka berhati-hati kaum muslimin. Poin yang ke-11, al-wasiyatul jairah, wasiat yang mengandung unsur kezaliman, batilatun mardudatun, batil dan tertolak. Jadi kalau ini loh wasiat dari orang tua kaum muslimin, kalau wasiat itu mengandung unsur kezaliman, tidak boleh dijalankan. Wasiat itu tidak boleh dipenuhi. Siapa yang memenuhi, dia juga berdosa. Tidak boleh. Walaupun sudah tertulis, ada tanda tangan, bahkan ada materinya, ya, di atas materi, tidak boleh dipenuhi. Ya, karena Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa mardud. Fa huwa raddun. Siapa yang mencipta atau membuat kreasi baru dalam urusan agama ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Kemudian poin yang terakhir, kata pengarang, walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nasi fi hadha az-zamani al-ibtida'u fi dinihim. Mengingat mayoritas manusia di zaman ini berlaku bid'ah dalam agama mereka. Ya, mengingat mayoritas atau banyak manusia di zaman ini yang melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama mereka. Wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaiz, khususnya lagi terkait dengan persoalan jenazah. Masya Allah, ini betul kata pengarang. Ya, jadi umat ini banyak melakukan amalan-amalan bid'ah, wabil khusus ya terkait dengan persoalan jenazah. Karena seperti itu kondisinya, kana minal wajib, adalah wajib, ayyusiyal muslim, seorang muslim berwasiat, bi ayyujahada wa yudfana ala sunnah, hendaklah ia berwasiat agar dirawat, ya, jenazahnya dirawat dan dikuburkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan biqaulihi ta'ala, mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi bagaimana cara wasiatnya? Ya seperti yang kita singgung sebelumnya. Tulis, ya, tulis. Apalagi kita punya kekhawatiran kuat bahwa jenazah kita akan diperlakukan seperti itu, tulis. Datangkan 2 orang saksi dari keluarga bahwa nanti kalau aku meninggal dunia,
maka yang merawat jenazahku, yang menguburkannya adalah kelompok penyelenggara jenazah ini, ya, atau tidak kelompok, sebut orangnya, yang menangani jenazahku ustadz ini, dengan rincian sebagai berikut. Yang memandikan adalah ini, yang menyolati adalah ustadz ini, yang memasukkan ke dalam kubur adalah ini. Yaitu kalau tidak ada tim, ya, jadi sebutkan. Dan setelah itu tidak ada acara-acara seperti yang berlaku di tengah masyarakat, kecuali ucapan bela sungkawa saja, ya, takziah, selesai. Kalau kita mengkhawatirkan seperti itu, kaum muslim, tulis wasiat itu, letakkan di lemari, taruh dekat bantal. Ya, betapa banyak orang yang tidur dan ia tidak bangun lagi setelah itu. Ya, tulis wasiat itu. Ya, kecuali kalau kita masuk dalam satu rukun kifayah, rukun kematian misalnya, ya, orang semua sudah tahu bahwa dia akan diperlakukan, insya Allah ditangani oleh tim, maka tidak mengapa dia tidak menulis wasiat. Tapi kalau dikhawatirkan tidak ditangani seperti itu, tulis wasiat. Walizalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusuna bidzalik. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi pun berwasiat seperti itu. Wal atharu annum bima dzakarna katsira. Asar-asar tentang itu amat banyak. Bisa dirujuk ke kitab aslinya. Di antaranya adalah perkataan Huzaifah. Idzan ana mittu. Nanti kalau aku mati, kata Huzaifah, fala tu'zinu bi ahadan. Jangan beritahukan ke orang siapapun. Kalau aku mati, jangan beritahukan ke orang-orang. Fa inni akhafu ay yakuna na'yan. Aku khawatir itu bagian daripada an-na'yu. Ya, an-na'yu itu menyiar-nyiarkan kematian. Nanti akan disebutkan apa maksud larangan menyiarkan kematian. Ya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'i. Aku mendengar Nabi melarang an-na'yu, menyiarkan kematian. Ya, akan kita singgung nanti. Menyiarkan kematian apa yang dilarang. Baik. Sebagai pamungkas, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan, dan dianjurkan dengan penganjuran yang kuat, ayyusiyahum, mewasiatkan kepada kerabat, biijtinabi ma jarratil adah bihi minal bidai fil janaiz wa yuakkidul ahdu bidzalik. Dan dianjurkan dengan anjuran yang amat kuat agar berwasiat kepada kerabat untuk menjauhi adat-adat yang berlaku dari amalan-amalan bid'ah. Ya. Jadi dia berwasiat untuk menjauhi adat istiadat yang berlaku yang masuk dalam kategori bid'ah dalam urusan jenazah. Wa yu'akkidul ahdu bizalik, dan hendaklah dikuatkan dengan janji. Ya, ada surat perjanjian. Subhanallah. Ini penting. Jangan sampai terluput. Oleh karena itu nanti kalau sudah pulang, kaum muslimin, sebagai buah dari pelajaran yang kita dapatkan, kalau antum ada kekhawatiran bahwa mati akan diperlakukan seperti itu, tulis dan suruh persaksikan 2 orang saksi. Demikian insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk bab yang kedua, yaitu talqinul mentalkinkan orang yang sudah dekat pada kematiannya. Mentalkinkan orang yang sudah dekat pada kematiannya. Ya, demikian. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.